Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas salah satu bagian di dalam Microsoft Excel ya teman-teman ya. Nah, untuk contoh kasus yang akan kita coba pelajari adalah tabel untuk daftar penumpang. Oke, tabel untuk daftar penumpang ya. Di mana di sini ada beberapa kolom yang kosong yang akan kita isi menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk pengisiannya, di sini terlebih dahulu kita ketahui ya teman-teman ya, untuk pengisian setiap kolom-kolom yang kosong, kita menggunakan tabel bantu, ada juga menggunakan keterangan dari catatan yang ada di bawah ya. Itulah dasar kita nanti untuk mengisi setiap kolom kosong di dalam tabel kita ini. Nah, langsung saja teman-teman kita akan mulai ya. Yang pertama kita mulai dari field atau kolom kelas. Oke, untuk kolom kelas di sini kalau kita perhatikan, kolom kelas itu dia berdasarkan kode kelas di bagian sebelah kanan tiket ini ya teman-teman ya. Dimana jika di bagian sebelah kanannya ini, karakter paling kanannya itu adalah 1, berarti kelasnya adalah VIP. Kalau kode bagian kanan dari tiket itu adalah 2, maka dia adalah eksekutif. Sedangkan kalau 3, itu adalah ekonomi. Ingat, kodenya adalah di bagian sebelah kanan. Maka dari itu kita langsung saja untuk mengujinya, kita bisa menggunakan dua bagian sebenarnya teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi if, atau juga kita bisa menggunakan fungsi lookup. Nah, dalam hal ini kita menggunakan fungsi lookup teman-teman. Caranya kita tinggal ketikkan VLOOKUP. Nah, ingat baik-baik adalah fungsi lookup ini adalah sebuah fungsi untuk membandingkan antar tabel ya teman-teman ya. Dia membandingkan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya di dalam playlist ya teman-teman ya. Ada playlist Excel, boleh dicari di situ video mengenai pembahasan tentang VLOOKUP. Oke. Nah, langsung saja. Di sini ada beberapa bagian yang diminta. Yang pertama adalah lookup value-nya. Lookup value-nya adalah tabel mana yang mau diuji atau mau dicocokkan. Gitu ya teman-teman ya. Sel mana yang mau diuji atau yang mau dicocokkan dengan tabel bantu. Nah, di tabel bantu ini kan kalau kita perhatikan, kodenya adalah 1, 2, 3. Sedangkan di dalam kode tiket, angka 1, 2, 3 itu ada di sebelah kanan nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, dan seterusnya. Berarti bagian kanan. Maka dari itu, sebagai lookup value-nya atau sel yang mau dicocokkan itu bukan semua, tapi bagian kanan. Maka lookup value-nya bisa kita pakai perintah write. Write alamat sel dari kode tiket, di mana yang mau dicocokkan adalah karakter pertama di bagian sebelah kanan. Jadi untuk fungsi write ini juga teman-teman boleh pahami dulu ya, fungsi dari mid, left, dan right, atau fungsi text biasanya disebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti boleh cek di video pembelajaran di playlist Excel yang temanya tentang fungsi string atau teks di dalam Excel. Oke, kita lanjut. VLOOKUP yang menjadi lookup value-nya adalah bagian kanan dari kode tiket sebanyak 1 karakter. Itu yang menjadi bagiannya. Nah, yang berikutnya, tabel array. Tabel array itu berarti yang kita seleksi adalah nih sebagai tabel pembandingnya ini ya teman-teman ya. Ini boleh kita blok seperti ini. Namun ingat, tabel bantu yang mau disesuaikan ini kan hanya ada dari B2
sampai C6. Jadi kita harus kunci, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak bergerak. Cara menguncinya, berarti nanti kita bahas atau kita cerita tentang yang namanya adalah absolute cell. Itu juga ada di video pembelajaran yang lain, teman-teman boleh cek dulu ya. Oke, titik koma, kita lanjutkan kembali. Kolom indeks 6. Kolom indeks atau kolom keberapa yang mau diambil jika datanya sesuai. Nah, di sini kan dari tabel bantu ada 2, teman-teman. Kita tidak hitung dari paling sana ya, paling pinggir. Tapi nih, kolom pertama adalah kode kelas. Kolom kedua adalah ini. Nilainya ini isinya ya, isi dari kode kelasnya. Maka untuk kolom indeks 6-nya atau kolom yang mau diambil datanya itu adalah ini. Kolom kedua. Maka di sini boleh kita ketikkan 2. Titik koma, lookup value-nya, range lookup-nya bagaimana dengan range-nya, true or false, mirip atau udah pasti, kira-kira seperti itu. Itu juga sudah ada nanti di video pembelajaran sebelumnya, nanti boleh dicek ya, mengenai VLOOKUP. Jadi teman-teman, sebelum sampai ke materi ini, teman-teman juga harus kuasai dulu untuk materi fungsi lookup, fungsi absolut, dan fungsi teks, teman-teman. Nah, setelah paham untuk 3 fungsi itu, barulah menuju ke video ini. Ingat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita ganti ini true, tutup kurung, enter. Maka di sini nilainya menjadi VIP. Kita cek ini kode paling kanannya adalah 1. Benar ya, 1 itu adalah VIP. Kita coba drag ke bawah. Tuh, 2 eksekutif, 3 ekonomi, 2 eksekutif, 1 VIP, 2 eksekutif, sampai yang terakhir 3 ekonomi. Pas ya teman-teman ya, sesuai dengan kode. Nah, itu cara yang bagian yang pertama. Kita lanjut untuk jurusan. Sebelumnya, di sini tadi kan kita sudah memblok ya teman-teman ya. Kita blok untuk tabel bantunya. Sekarang kita beri penamaan aja ya. Caranya, untuk bagian jurusan kan ini sekarang tabel array-nya, tabel pembandingnya nih. Maka ini boleh kita blok semua seperti ini teman-teman. Setelah kita blok, selanjutnya kita kasih nama. Di bagian name box ini kita ganti aja namanya adalah kode jurusan. Kode jurusan ini namanya ya. Oke, kita lanjut. Jurusan. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau untuk jurusan, teman-teman boleh perhatikan di bagian jurusan ini adalah J kurang B, J kurang H, sampai J kurang K. Di manakah kodenya ini di dalam kode tiket? Itu ada di karakter tengah, teman-teman, ini dia. J kurang B, J kurang S, J kurang B, J kurang T, dan seterusnya, teman-teman ya. Berarti dia di bagian tengah. Karena dia bagian tengah yang mau kita sesuaikan dengan tabel pembandingnya, ya, kode yang mau disesuaikan atau dicocokkan dengan pembandingnya adalah bagian tengah, maka lookup value-nya itu adalah fungsi mid. Mid, buka kurung, teks. Teks itu adalah alamat sel yang mau diambil, titik koma, start 6. Kita kan mau ambil ini huruf J-nya ini. Huruf J itu terletak pada karakter kedua, teman-teman. Titik koma, 6 char. 6 char itu adalah berapa jumlah karakter yang mau diambil. 3. J kurang B. J kurang S, berarti itu 3 karakter, teman-teman. Tutup kurung. Nah, inilah yang sebagai lookup value-nya. Inilah sebagai sel atau isi yang mau dibandingkan. Ya. Titik koma. Tabel array adalah tabel pembandingnya. Tabel pembandingnya adalah ini semua. Tadi kita sudah kasih nama ya teman-teman ya. Sebelumnya tadi kita harus blok, lalu F4 kan, maka sekarang kita sudah kasih nama. Kita tidak perlu lagi lakukan itu. Langsung kita ketikkan, namanya tadi adalah kode
jurusan. Titik koma. Kolom indeks yang mau diambil adalah kolom indeks yang kedua. Ini, kita mau ambil ini. Berarti ini ketikan 2. Titik koma. Apakah data yang mirip atau datanya harus sudah pas? Datanya pas. True ya. Tutup kurung. Enter. Maka jawabannya J kurang B itu adalah Jakarta Brunei. Bisa dilihat ya teman-temannya, sama ya. Kalau J kurang S itu adalah, kita cek dulu, ini kita drag fill handle-nya. Tuh, Jakarta Singapura. J kurang S, kita cek ini. J kurang S, ini dia. Pas ya teman-teman ya, sesuai ya. Nah, berarti ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan kembali bagian harga tiket. Harga tiket itu diambil dari sama teman-teman kodenya ini. Namun kolomnya adalah yang 3 ini. Nah, bagaimana dia? Kita akan mulai. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya atau kode yang mau diuji adalah karakter tengah. Berarti kita pakai mid. Masih sama seperti tadi. Teksnya adalah alamat selnya. Titik koma. Start 6 itu adalah karakter keberapa dia? Kedua. Karena huruf J ya. J kurang B, J kurang S itu karakter kedua. Titik koma. Berapa karakter? 3. Tadi sudah kita bahas. Ada 3 karakter itu. J kurang B, J kurang S, J kurang H. Itu kan 3 karakter teman-teman. Oke. Titik koma. Itulah tabel value-nya. Sekarang tabel array-nya. Tabel array-nya yang mau diambil adalah ini. Kita sudah kasih nama tadi, namanya adalah kode jurusan. Titik koma. Nah, ini dia. Perhatiin baik-baik. Kolom keberapa mau diambil untuk harga tiket? Nah, harga tiketnya berubah-ubah atau berbeda-beda, teman-teman. Dari tabel bantu ini. Jika nanti kelasnya VIP, maka kode tiketnya yang diambil adalah ini, kolom ketiga. Jika nanti eksekutif, maka dari tabel bantunya yang diambil adalah ini, kolom keempat. Sedangkan ekonomi adalah kolom kelima nanti dia. Maka kan tidak bisa kita buat 2, 3, 4 seperti itu ya teman-teman. Kita langsung pakai untuk kolom indeks 6, kita pakai fungsi if. Jika, buka kurung, jika apa? Jika alamat sel dari kelas, bisa ya? Jika alamat sel dari kelas itu adalah VIP. Titik koma. Jika VIP, kolom keberapa mau diambil? Yang diambil adalah kolom ketiga. Berarti ketikan 3. Titik koma. Value if false. Apakah sudah langsung diambil kolom keempatnya atau kelimanya? Belum. Kita uji lagi. Jika, buka kurung, alamat sel dari kode kelas itu adalah eksekutif. Nah, jika di eksekutif, maka yang diambil berapa? Yang diambil adalah kolom keempat. Titik koma, sisanya atau selain itu, maka yang diambil adalah kolom kelima, teman-teman. Inilah untuk bagian yang namanya kolom indeks 6-nya. Oke, teman-teman ya. Titik koma, 0. Maka waktu kita enter, tuh lihat VIP jurusan Jakarta Brunei tiketnya 500.000. Teman-teman boleh cek. Ini dia ya, kalau dia VIP Jakarta Brunei. VIP-nya 500.000. Pas ya teman-teman ya. Sehingga waktu kita drag, dia hasilnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau dia
eksekutif Jakarta Taipei itu adalah 1.020.000. Teman-teman boleh cek, ini dia Jakarta eksekutif 1.020.000. Pas ya teman-teman ya. Berarti untuk harga tiket selesai. Nah, sekarang pajak. Pajak katanya berketepatan dalam keterangannya, katanya pada seat ini pajak dicari melalui jika kelas VIP atau eksekutif maka dia 10%. Tapi kalau ekonomi dia 0. Bisa ya teman-teman ya. Maka dari situ untuk pajak kita pakai if, diuji. Katanya tadi jika kelasnya VIP atau eksekutif maka dia pajaknya 10%. Jika VIP atau eksekutif, berarti di sini kita pakai or. Or apa? Or yang pertama adalah jika kelasnya sama dengan VIP. Titik koma. Atau jika kelasnya adalah eksekutif. Itu dia or-nya. Jadi cara membacanya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jika kelasnya adalah VIP atau kelasnya adalah eksekutif. Nah, titik koma. Value if true jika benar, maka jika benar harus diambil pajaknya adalah 10% dari harga tiket. Selain itu 0. Bisa ya teman-teman ya. Sehingga waktu di enter, ini dia ketepatan VIP 10%-nya berarti pajak 500.000. Nah, ini boleh di drag, hasilnya muncul. Yang ekonomi itu dia 0. Yang terakhir harga bersih. Untuk harga bersih kita tinggal jumlahkan harga tiket dan pajak pastinya ditanggung oleh customer ya. Jadi kita tambah dari pajak. Enter lalu di drag ke bawah. Nah, seperti itulah teman-teman kira-kira untuk mengisi daftar dari penumpang, di mana rumus yang kita gunakan tadi sudah kita bahas. Ada rumusnya menggunakan fungsi VLOOKUP atau fungsi lookup, lalu fungsi if, fungsi text, fungsi teks atau fungsi string tadi ya teman-teman ya. Di situ kita sudah bahas bagian-bagiannya. Nah, sehingga ingat bagi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tahap ini, teman-teman harus benar-benar kuasai dulu untuk fungsi lookup, fungsi text, fungsi if-nya. Jika teman-teman ingin melihat, itu teman-teman boleh lihat di video pembelajaran sebelumnya di dalam playlist dalam kelompok Excel ya teman-teman. Lihat di situ fungsinya. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.